Halo teman-teman, apa kabar? Dengan saya Kak Ahmad di Super Guru. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan menggantikan Kak Diva. Dikarenakan Kak Divanya sedang sakit, mohon doanya ya guys, semoga Kak Diva lekas sembuh. Teman-teman, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan selain untuk menghias dan kegunaan praktis. Produk kerajinan tekstil dapat dibuat untuk fungsi kelengkapan ritual dan fungsi simbolik. Fungsi hias adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya seperti hiasan dinding. Fungsi benda pakai adalah kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Sedangkan fungsi ritual adalah kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Ulos adalah kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Sedangkan fungsi simbolik adalah kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Ada 4 unsur yang perlu kita pahami dalam prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. 1. Keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. 2. Keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau keahlian tukang atau perajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang, berkembang menjadi kekriaan atau craftsmanship. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain, namun semakin lama semakin berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. 3. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan kebenarekagaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. 4. Unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran pada rumah dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Selain fungsi dan prinsip, kalian juga perlu memahami berbagai deskripsi kerajinan tekstil. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis kerajinan tekstil yang tepat dikembangkan di wilayahmu. Berikut ini beberapa contoh. Yang pertama ada tapestri. Tapestri adalah sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lain. Teknik tapestri memiliki kesamaan dengan merajut.
Media yang digunakan berupa benang katun, alat pembuatan tenun, serat, batang kayu atau sumpit, serta benda lain. Pada kehidupan sehari-hari, tapestri dijumpai pada keset kaki, gantungan pot, bunga, ikat pinggang, taplak meja, dan sal. Dan kerajinan yang kedua ada batik. Sejak masa lalu, Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, secara magis, pemilihan teknik rintang warna atau resin dyeing pada batik ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Dari teknik berintang warna tersebut, sejak dahulu pula masyarakat Indonesia telah mengenalkan jemputan atau ikat pelangi atau sesirangan atau ikat celup, tie-dye. Batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu, pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu, juga tidak sembarang orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Sedangkan batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton. Akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa, serta adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha, hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Alat dan bahan produksi pembuatan batik sangat mudah untuk didapatkan, seperti kain, malam, atau lilin, zat pewarna, kanting, dan kompor. Selain tapestri dan batik, ada juga kerajinan sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukan pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir atau hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu, sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar dengan katun. Nama saat ini sulam telah dikembangkan dengan pita dan benang, nilon yang tebal dan kaku. Kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda-beda tergantung tempat dan negara. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Sulam datar, yaitu hasil sulaman rata dengan permukaan kain. 2. Sulam terawang atau kerawang, yaitu hasil sulaman berulang-ulang seperti menerawang. Dan ketiga, sulam timbul, yaitu hasil sulam membentuk tekstur dari permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Ada beberapa jenis sulaman yang berkembang saat ini, diantaranya salam kepala peniti, sulam bayang, sulam merendah bangku, dan sulam pita. Lalu, kerajinan jahit aplikasi. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari jahit aplikasi standar, onlay, jahit aplikasi potong sisip, inlay, jahit aplikasi potong motif, jahit aplikasi lipat potong, dan jahit aplikasi penghiasan. Dalam pembuatan jahit aplikasi, alat yang dibutuhkan hampir sama dengan jahit pada umumnya. Di antaranya adalah jarum jahit tangan dan jarum sulam, gunting, jarum pentul dan bantalan jarum, tudung jari dan alat pemasuk benang, pemidangan, pensil atau kapur jahit, cukil atau pendedel jahitan, dan setrika.